Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihissalam. Indallahi, di sisi Allah, adalah kamasali Adam, seperti halnya Nabi Adam. Khalaqahu min turabin, Allah menciptakan Nabi Adam, atau Allah menciptakan Nabi Isa min turabin, dari debu, dari lempung, atau dari tanah. Summa qala, kemudian Allah berfirman lahu, kepada Adam atau kepada Nabi Isa, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Maksudnya Nabi Adam dan Nabi Isa sama-sama makhluk ciptaan Allah. Maka tidak patut untuk dituhankan karena keduanya adalah makhluk. Nah, di ayat ini, sebagaimana Nabi Adam, Nabi Isa juga seperti itu. Hanya kalau untuk Nabi Isa barangkali sudah bukan lagi asli tanah sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam itu lempung tanahnya itu dibahasakan dengan bahasa yang jelas ya. Jadi kalau kita kan saripati tanah. Kalau Nabi Adam itu lempung tanahnya itu. Di kitab At-Tadhkirah ini, Ibnu Abbas cerita. Jadi Allah utus malaikat untuk mengambil lempung di bumi, untuk dibuat bahan dasar penciptaan Nabi Adam. Malaikat Jibril tidak berhasil, terakhir malaikat maut pokoknya berhasil. Jadi terakhir yang berhasil mengambil lempung dari bumi itu malaikat maut. Dan sejak itu kata Allah, karena kamu yang berhasil mengambil tanah ini, nanti kamu yang bagian nyabut nyawanya juga. Nah, itu betul-betul lempung itu. Kalau merujuk pada riwayat yang ada itu ya. Nah, kalau kita ini kan sudah saripati. Saripati tanah. Tahun pinten lahir, Pak? Bapak lahir tahun berapa lahir? Bapak lahir tahun berapa? Berapa? 57. Tahun 55 Bapak di mana? Tahun 57 lahir, tahun 55 Bapak masih di sawah berupa padi. Masih di kebun berupa sayur-sayur ya. Di kali masih berupa ikan, di laut berupa ikan, di pekarangan berupa entok, bebek, ayam, macam-macam. Semua itu diproses. Yang padi dijadikan beras dulu, dicuci, ada yang dimasak dengan langseng, ada yang dulu masih masih zaman sekarang magicom, sekarang kan dulu dengan aneka cara lah. Tadi empluk, apa diliwet, apa dipakai dandang itu ya langsung gitu dan seterusnya itu. Nah, atau kemudian artinya gabah itu dimatikan dulu. Terus dikonsumsi oleh kedua orang tua Bapak. Sayuran juga sama. Ada yang ditumis, ada yang dibuat urap-urap, ada yang di macam-macam. Di sayur bening, artinya dimatikan dulu. Ikan juga sama, diketok dulu kepalanya, digoreng, dibakar, masih dipenyet lagi. Ayam juga sama, dipotong dulu, digoreng, kadang masih digeprek lagi. Artinya semua mati itu. Terus dikonsumsi oleh kedua orang tua Bapak. Semua makhluk tadi itu jadi makhluk baru yang berbeda sama sekali dengan makhluk sebelumnya. Yaitu pada Bapak ada sel sperma, pada Ibu ovum. Gimana turun? Nah, dalam satu pertempuran yang dahsyat antara kedua orang tua jenengan, ketemulah dua makhluk yang baru yang Allah ciptakan dari aneka makanan tadi itu. Terus dari rangkaian sel sperma dan ovum itu, dengan izin Allah, jadi makhluk yang semoga Allah muliakan Bapak ini. Artinya kalau kita lihat, sebenarnya kita ini mengalami proses penciptaan yang untuk visi kita ya, itu nggak sederhana sebenarnya.
Sehingga kata para ulama, dari yang berserakan belum jelas informasinya bisa jadi kayak kita. Apalagi nanti kita dibangkitkan kembali dalam keadaan di mana kita ini sudah ada informasi DNA dan RNA-nya. Itu kalau bahasa manusianya lebih mudah membangkitkan itu daripada yang masih berserakan tadi itu. Itu seperti itu. Nah, Nabi Isa itu penciptaannya sebagaimana Nabi Adam, maksudnya sama-sama makhluk ciptaan Allah. Dan seolah-olah Allah juga mau bilang begini sebenarnya. Kalau hanya gara-gara Nabi Isa tidak berbapak kemudian dituhankan, Adam lebih keren lagi, nggak ada bapaknya, nggak ada, nggak ada emaknya. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 1. Ini masih tentang Nabi Adam ya. An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس وهي manusia, ittaqu, bertakwalah kalian Rabbakum, kepada Rabb kalian. Alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menjadikan dari jiwa yang satu Adam itu zaujaha, pasangannya. Jadi Nabi Adam itu awalnya sendiri, Allah ciptakan Ibu Hawa, pasangannya dari Nabi Adam. Dalam beberapa riwayat, ada dalam Sahih Bukhari diantaranya, riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan beberapa riwayat yang lain, itu dipatahkan tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Nah, jadi tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri dipatahkan, diciptakan pasangannya yaitu Ibu Hawa. Dan Nabi mengingatkan, tulang rusuk itu yang bengkok ujungnya. Kalau dituruti, bengkok betul. Jadi wanita itu kalau semua maunya dituruti, bengkok. Sebagaimana rusuk. Dan kata Nabi dalam hadis itu, rusuk itu yang paling bengkok ujungnya. Tapi meluruskannya pun tidak boleh kasar, kata Nabi, patah nanti. Jadi kata Nabi, meluruskannya juga nggak boleh kasar, nanti bisa patah. Pesan Nabi, fadariha ta'ish biha, kata Nabi. Bersikap lemah lembutlah terhadap wanita, maka kalian akan bisa hidup bersamanya. Jadi harus lembut menghadapi wanita itu. Bahwa wanita itu sesekali butuh kepala laki-laki terkait ketegasan, iya. Tapi selalu bersikap tegas pada perempuan itu membuat seorang laki-laki tidak bisa hidup damai dengan wanita. Kalau mau damai, yang lembut. Yang lembut. Beberapa masalah dengan istri itu kadang selesai hanya dengan dipeluk. Nonton Pak Fuad ya? Pak Fuad sering jalan-jalan. Apalagi habis peluk terus diajak jalan-jalan keliling-keliling Ka'bah. Nah, amin insya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah, barakallahu fina. Dan kata para ulama, tidak ada cara yang paling efektif dalam mendidik wanita kecuali dengan kelemah lembutan. Dengan kelemah lembutan. Dan sikap lemah lembut itu lebih disukai oleh wanita daripada kalau kita berlaku kasar tadi. Ya kata Nabi itu bisa patah itu. Bisa patah. Allahu Akbar.
Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dan Allah sebarluaskan dari keduanya Adam dan Hawa keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. 70 kali Ibu Hawa melahirkan kembar terus laki perempuan laki kecuali yang ke-70 yang terakhir. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi yang tasaaluna. Kalian saling meminta bihi dengan nama Allah itu wal arham dan sambunglah kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Semuanya Allah Maha mengawasi kalian semuanya. Jadi di sini diterangkan bahwa kekerabatan itu ada yang bin nasab, hubungan darah, ada yang bisabab, ada yang dengan sebab, itu kekerabatan. Jadi kekerabatan itu ada yang bin nasab, ada yang bisabab. Kalau bin nasab, sedarah, kakak, adik, paman, bibi, paklik, bulik, pakde, bude, itu kerabat yang bin nasab, sedarah. Tapi ada yang bisabab, sebab pernikahan. Pasangan kita tadinya orang lain. Begitu kita menikah, maka dia menjadi bagian dari kehidupan kita, maka kerabat pasangan kita menjadi kerabat kita juga. Walaupun bukan mahram sebagiannya, kecuali mertua ya. Itu jadi kepada mereka pun kita kalau berbuat baik mengandung nilai silaturahim. Itu seperti itu. Kemudian firman Allah juga ayat ini, maaf saya ulang lagi, ayat ini dalam satu ayat diulang ada perintah takwa diulang 2 kali. Di Al-Quran dalam satu ayat perintah takwa diulang 2 kali hanya di 2 ayat saja. An-Nisa ayat 1 sama Al-Hasyr ayat 18. Jadi An-Nisa ayat 1 sama Al-Hasyr ayat 18. Kata para ulama dalam satu ayat perintah takwa diulang 2 kali menunjukkan isinya sangat penting tapi banyak diremehkan orang. Kalau Al-Hasyr itu tentang waktu. Tentang waktu. Dalam hadis Sahih Muslim ada 2 nikmat yang banyak orang tertipu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Berapa banyak orang yang tidak menjaga kualitas waktunya sehingga akhirnya berujung pada penyesalan. Kalau menyesal masih hidup mending sempat tobat. Yang repot menyesal nyawa dari kerongkongan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, terus kalau ini berkaitan dengan keluarga ini. Ini perintah takwanya diulang sampai 2 kali. Kaitannya suami, istri ke suami, orang tua dan anak dan orang tua, dan periparan. Ini ditekankan sampai diulang perintah takwa 2 kali karena penting sekali menyambung rahim itu, menyambung kekerabatan itu. Cuman banyak orang yang mengabaikan. Penting sekali berbuat baik pada kerabat itu, cuman banyak orang yang mengabaikan. Tahu kenapa mengabaikan? Karena mungkin sudah terbiasa. Contoh gini, ini contoh. Suami istri hari-hari ketemu. Bendino ketemu. Setiap hari ketemu, hari-hari. Karena tiap hari ketemu, kadang nggak terasa itu menjadi membiasa gitu loh. Sehingga seolah-olah kalau seorang suami berbuat baik kepada istri itu kayak nggak ada pahalanya gitu. Sehingga kalau istri berbuat baik kepada suami seolah-olah nggak ada pahalanya. Karena udah terbiasa itu. Dipikirnya pahala itu cuma kalau ngasih anak yatim, fuqara masakin, nyumbang masjid gitu. Kita kadang lupa bahwa berbuat baik kepada istri itu pahalanya gede banget, besar banget. Dan suami, istri berbakti pada suami itu pahalanya juga gede banget, besar banget. Nah ini kadang orang nggak paham itu. Kenapa? Karena dianggap sabendino ketemu, setiap hari ketemu dianggap biasa saja gitu loh. Padahal itu pahalanya besar sekali. Besar sekali. Jadi seorang suami berbuat baik kepada istri itu pahalanya apa? Gede, besar. Istri berbuat baik kepada suami itu pahalanya juga apa? Besar. Nah, cuman karena tiap hari ketemu dianggap biasa aja gitu.
Termasuk orang tua ke anak, anak ke orang tua. Berbuat baik pada anak itu pahalanya besar sekali. Bukan besar, besar sekali. Di kitab Riyadhus Shalihin itu, di bab yang ke-36, itu ada bab khusus. Infak kepada karib kerabat itu pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Coba bayangkan. Karena saking pentingnya menyambung rahim. Menyambung kekerabatan. Itu baik yang bin nasab maupun yang bisabab. Dan hati-hati, memutus rahim itu juga bahaya sekali. Dalam Sahih Bukhari, Nabi mengancam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Karena memutus rahim berarti memutus rahmat Allah. Dan surga itu rahmat Allah. Orang yang memutus rahmat Allah berarti nggak dapat rahmat Allah. Allahu Akbar. Terutama kita para suami ini hati-hati. Kita para suami jangan sampai membuat kebijakan yang membuat istri kita putus hubungannya dengan keluarganya. Hati-hati. Jadi kita para suami jangan sampai membuat kebijakan yang membuat istri kita putus hubungannya dengan keluarganya. Contoh kasus bagaimana Ustaz? Di sini sih nggak ada tempat lain. Pernah saya pas ngisi kajian di Pondok Kopi itu. Jadi buahnya di Pondok Kopi bukan orang sini ya, jadi nggak saya tolak-tolak ya, orang Pondok Kopi. Orang Pondok Kopi. Nanti orang sini saya ceritakan di Pondok Kopi. Di Pondok Kopi itu dia nanya gini ke saya, ini pertanyaannya gini, Ustadz, orang tua tinggal ibu, kata si istri ini orang tuanya tinggal ibunya. Saya itu mau main ke rumah ibu saya Ustadz, tinggal ibu saya soalnya. Kata suami saya gini Ustadz, kata suaminya itu ngomong gini, Mah, ngapain sih Mah kamu main ke rumah orang tuamu Mah? Berbaktimu kepada aku itu Mah pahalanya lebih besar daripada berbaktimu kepada orang tuamu. Aku ini surgamu Mah, aku ini nerakamu. Kata si istri itu akhirnya hubungan saya dengan ibu saya seperti putus Ustaz. Hubungan si anaknya sama ibunya kayak terputus itu lah gara-gara kebijakan suaminya itu. Bagaimana itu Ustaz? Saya jawab, suaminya benar itu, cuman salah saya bilang gitu. Jadi suaminya benar bahwa berbaktinya istri pada suami itu pahalanya lebih besar daripada kepada kedua orang tua itu betul, nggak salah itu. Itu kalimat Nabi ketika mengatakan kepada sebagian sahabiah, suamimu adalah surgamu, suamimu adalah nerakamu. Itu kalimat Nabi itu. Itu benar suaminya itu, nggak salah. Salahnya di mana Ustaz? Salahnya itu kebijakannya memutus rahim istrinya dengan ibunya. Itu yang tidak disadari oleh sang suami itu. Gara-gara kebijakannya itu akhirnya seperti terputus hubungan silaturahim antara si anak dengan ibunya, istri dengan ibunya itu. Nah ini si suami bisa kena tuntutan itu di hadis Sahih Bukhari tadi itu. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Di dalam masuk surga orang yang memutus rahim. Bisa kena delik itu dia nanti itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya hati-hati. Nah, istri juga sama. Jangan membuat seorang suami putus silaturahimnya dengan orang tuanya. Saya pas ngisi kajian di Arnot itu habis kuliah duhur ada yang mendekati saya. Saya kalau mau ngasih uang ke ibu saya, Ustadz, saya sembunyi dari istri saya. Loh kenapa Pak? Saya bilang itu. Kalau ketahuan bisa perang Brontoyudo, Ustadz. Kalau ketahuan bisa perang dan istri saya. Wah kasihan istri Bapak itu, saya bilang gitu. Kok bisa kasihan Ustaz? Iya dia nggak paham bahwa berbaktinya suami pada orang tuanya itu membuka keran-keran barokah dalam rumah tangga itu. Nah ini makanya harus saling. Harus apa? Saling. Suami istri itu harus saling. Jangan merasa paling. Ini pentingnya menyambung rahim. Sangat penting tapi banyak orang mengabaikan karena tadi sudah sering ketemu hari-hari biasa dianggap kayak
Kayak kalau suami berbuat baik pada istri itu nggak ada pahalanya. Kayak kalau istri berbuat baik pada suami itu kayak nggak ada pahalanya. Padahal itu pahalanya apa? Oh, besar sekali, gede banget. Terus firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Nabi Adam dan Ibu Hawa awal mulanya. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha detil atau maha teliti dalam hal ini. Nah, ayat ini menegaskan betapa sebenarnya kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari warna kulit, tapi dari ketakwaannya. Tidak diukur dari jenis kelamin, tapi dari ketakwaannya. Dan kita semua ini berasal dari bapak ibu yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu nanti keturunannya sempat sampai di Nabi Nuh ya, sampai Nabi Nuh. Itu nanti setelah Nabi Nuh itu tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Makanya dia mengatakan Nabi Nuh itu Adam kedua. Nabi Nuh itu Adam kedua. Jadi pertama kan cikal bakalnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, nanti di generasi Nabi Nuh itu tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh setelah itu. Maka dia mengatakan Nabi Nuh itu Adam kedua. Kalau mau kita teruskan, berarti di darah kita ini mengalir darahnya orang baik. Yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh, itu pasti itu. Di darah kita ini, itu mengalir darahnya orang baik, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya setiap kita ini punya potensi menjadi mulia. Semua kita ini. Suku bangsa manapun kita, anaknya siapapun kita, itu punya potensi mulia. Karena di darah kita mengalir darahnya orang mulia. Jadi kemuliaan itu gak didominasi oleh yang darah biru itu. Kita ini pun juga punya potensi menjadi mulia. Kenapa? Karena di darah kita mengalir darah orang yang mulia. Yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang pasti itu. Dua itu. Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam itu yang pasti itu dua itu. Makanya dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi enggak jaminan kalau anaknya orang mulia menjadi mulia. Sebagaimana Kanaan misalnya. Dan enggak jaminan juga kalau kemudian dia tampak rendah dalam strata sosialnya lantas terhina. Sahabat Bilal itu mantan budak radhiyallahu an. Tapi kemuliaannya sundul langit. Kemuliaannya sundul langit. Sampai ketika Nabi berada di surga pun suara trompahnya terdengar di surga. Itu sahabat Bilal radhiyallahu an. Tinggalnya di bumi, tapi suara trompahnya terdengar di surga. Enggak cuma di langit, di surga. Surga itu di atasnya langit. Makanya kan nanti kalau kiamat, surga enggak kena kiamat. Karena yang kena kiamat itu langit ketujuh ke bawah. Di atas langit enggak kena kiamat. Termasuk ars itu enggak kena kiamat nanti. Surga itu enggak kena kiamat. Karena di luar langit. Itu seperti itu. Makanya yang digulung itu langit. Yang dibelah itu langit. Yang di luar langit enggak kena kiamat. Nah, sahabat Bilal radhiyallahu anhu itu walaupun tampak strata sosialnya rendah, tapi kemuliaannya sundul langit bahkan tembus surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Terus kemudian firman Allah juga di surah Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Itu yang pokoknya ya. Huwallazi dialah Allah zat yang khalaqakum telah menciptakan kalian min nafsin wahidah dari diri yang satu yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha dan Allah jadikan dari diri yang satu itu zaujaha pasangannya Ibu Hawa. Yaskuna ilaiha agar ia merasa tentram kepadanya. Atau agar ia merasa ya tentram atau merasa senang. Liyaskuna itu sakinah itu tenang artinya. Supaya dia merasa tenang atau senang kepada pasangannya itu. Ini menceritakan tentang Nabi Adam yang dari diri Nabi Adam Allah ciptakan pasangannya tadi. Dari apa tadi? Tulang rusuk. Makanya banyak wanita pengen kurus itu ya gara-gara dia diciptakan dari tulang rusuk. Kalau dari daging rusuk, wah pasti pengennya gemuk. Nah ibu-ibu bawanya pengen kurus saja. Karena memang diciptakan dari tulang rusuk. Kalau diciptakan dari daging rusuk itu pasti pengennya apa? Gemuk. Merasa tentram terhadapnya itu berarti fitrah manusia itu berpasangan. Fitrah manusia itu berpasangan dan fungsi pasangan itu untuk menentramkan pasangannya. Kata tenang di sini atau senang di sini menggunakan kata sakinah. Sakinah itu ketenangan setelah adanya gejolak. Jadi kadang ya hubungan suami istri itu ada gejolaknya juga. Cuman bagaimana suami pandai-pandai menentramkan istri, istri pandai-pandai menentramkan suami. Itu seperti itu. Maka di antara indikasi kalau suami itu soleh, dia akan menentramkan bagi istrinya. Indikasi kalau istri itu solihah, akan menentramkan bagi suaminya. Maka sesekali kita nanya ke istri kita, kalau pas deket itu. Mama, kalau deket sama aku kamu seneng apa sumpek mah itu tanyakan. Kalau istri kita mengatakan, aduh sayang, aku bahagia dekat sama kamu, bersyukurlah pada Allah. Berarti panjenengan insya Allah termasuk suami yang soleh. Amin insya Allah. Ibu-ibu juga gitu Bu, sama. Sesekali nanya ke suami, Mas, kalau dekat sama aku kamu itu seweneng apa sewenep? Itu tanyakan. Senep itu sakit perut. Kalau suami mengatakan, aduh sayang, dekat sama kamu aku itu bahagia banget. Bersyukurlah pada Allah itu bertanda ibu-ibu istri yang solihah insya Allah. Mudah-mudahan ya. Itu seperti itu. Dan dalam riwayat diceritakan Nabi Adam begitu punya teman ketika akan disentuh istrinya itu oleh malaikat Jibril tidak boleh. Ada maharnya. Maharnya adalah bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat Jibril ngajari solawatnya. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu solawat Jibril namanya. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu maharnya Nabi Adam untuk menikahi Ibu Hawa alaihissalam. Kemudian firman Allah juga dalam Al-Quran di surah, ini agak panjang ini, di surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. 11 sampai 25. Ini cukup panjang kali. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa illa iblisa lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami membentuk rupa kalian. Summa kemudian qulna kami berkata lil malaikati kepada para malaikat usjudu, sujudlah kalian li Adam kepada Adam. Fasajadu maka mereka pun sujud illa iblisa kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang sujud. Di sini ada kata kholako ya. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menggunakan kata kholako. Kholako itu Allah menciptakan lengkap dengan ukurannya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah terukur ya, terukur. Terukur itu maksudnya tubuh kita ini dibangun oleh Allah keseimbangan. Sehingga kita ini bisa hidup dengan baik. Makanya manusia itu di dalam tubuhnya itu ada banyak hal yang lengkap lah kalau bahasa kita itu. Yang lengkap sekali itu. Kayak kekentalan darah kita diukur oleh Allah. Kekuatan otot jantung kita diukur oleh Allah. Jumlah air di dalam tubuh kita diukur oleh Allah. Semuanya itu terukur. Ada ukurannya gitu loh. Asal kita tidak merusak ukuran itu, kita betul-betul sehat walafiat insya Allah. Asal kita tidak merusak ukuran itu, kita betul-betul sehat walafiat. Dari mana kita tahunya? Nabi kita Muhammad SAW itu pribadi yang terukur betul dan tidak merusak ukurannya. Jika Nabi itu nggak pernah sakit. Kecuali 2 kali, itu pun karena faktor eksternal, bukan karena faktor internal. Jangan mungkin pernah baca dalam sirah, termasuk dikutip oleh Imam Suyuti diantaranya, tentang Raja Mesir yang memberi Nabi hadiah dokter itu diantara. Samping Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, Nabi diberi hadiah dokter. Yang akhirnya dokter itu oleh Nabi disuruh pulang ke Mesir kan. Kenapa coba? Nganggur. Kalau bahasa kita wis sampean mulai ae gak patek kanggo sama dia gini. Jadi dokternya disuruh pulang ke Mesir. Kata Raja Mesir itu, "Kamu kok pulang?" "Iya ya Rasulullah, saya suruh pulang." Ya Raja, saya suruh pulang, Wong. Nabi nggak pernah sakit. Apa rahasia kehidupannya kok sehat Nabi itu? Dijawab oleh dokternya itu, ini resepnya dokter ini. Bukan sabda Nabi. Mereka itu kaum yang tidak makan kecuali lapar. Dan kalau makan nggak sampai kenyang. Itu yang sempat orang ribut, katanya bukan hadis. Memang bukan hadis itu. Itu perkataannya dokter. Perkataannya dokter menceritakan rahasia kesehatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terukur kehidupannya itu. Makanya terus kemudian beliau betul-betul sehat. Kalau kita mentaati betul ukuran itu, kita betul-betul sehat juga sebenarnya. Makan, minum, halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Itu seperti itu, terukur. Yang kedua, ada kata sawwaro. Khalaqakum wa sawwarokum. Itu secara bahasa maknanya mirip sebenarnya. Menciptakan sama membentuk rupa. Cuman kata para ulama, kalau sawwaro itu menciptakan lengkap dengan substansinya. Sehingga bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Allah menciptakan sesuatu lengkap dengan substansinya, sehingga antara satu dan yang lain bisa dibedakan. Contoh, sidik jari kita beda namanya. Iya. Andai kan ada anak kembar sekalipun tetap beda nggih. Ya. Iris matanya juga beda. Sekian miliar manusia itu, coba sidik jarinya beda. Iris matanya juga beda, walaupun kembar identik sekalipun.
Itu namanya Allah yang kuasa menciptakan sesuatu lengkap dengan substansinya sehingga bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar. Sudah terangkan kemarin bahwa iblis memang tidak mau sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda li id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala Allah berfirman ma mana'aka apa yang mencegah engkau wahai iblis alla tasjuda id amartuk. Kok kamu enggak mau sujud ketika aku merintahkan kamu untuk sujud? Qala iblis berkata ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kalau di hati kita ada perasaan lebih baik daripada orang lain, itu penyakitnya iblis itu. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, definisi rendah hati itu adalah ketika kita keluar rumah, kita tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Itu baru namanya rendah hati itu. Kalau kita masih merasa lebih baik daripada orang lain, berarti belum rendah hati. Rendah hati itu ketika kita merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Sehingga ulama-ulama kita itu mengajarkan, kalau ngelihat orang itu dicari alasan agar bagaimana kita itu menganggap orang lain itu lebih mulia daripada kita. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, dikatakan saya lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Sehingga dia lebih baik daripada saya. Kalau kita ketemu sama yang lebih tua, dia lebih dulu berbuat kebaikan. Sementara saya lebih muda dari dia, saya kalah sama dia masih. Kalau ketemu sama orang ahli maksiat sekalipun, walaupun kita ingkar dengan kemaksiatannya, tapi kita katakan, kita tidak tahu ujung cerita kehidupan kita. Kita tidak tahu ujung cerita kehidupan. Mungkin sekarang di ahli maksiat, tapi siapa tahu nanti dia husnul khotimah, tobat dan syahid di jalan Allah. Kita tidak tahu. Nah, kita tidak punya alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, merasa diri lebih baik dari orang lain itu penyakitnya iblis itu. Jangan sampai kita punya penyakit itu. Kata iblis, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa kalau api itu lebih baik daripada tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala Allah berfirman fahbit minha. Wes kono mudun dari surga kamu, mudun. Iblis gara-gara sombong dikeluarkan dari surga. Sudah masuk surga dikeluarkan dari surga. Manusia belum masuk surga sudah sombong. Nah ini makna sombong ini maksud apa ya? Di samping merasa lebih baik dari orang lain, terus berdampak kepada batrul haq, menolak kebenaran. Itu sombong yang sebenar-benarnya sombong itu. Makanya ketika ada seorang sahabat menggunakan pakaian branded, itu sahabat lain berkomentar, orang ini sombong ya Rasulullah pakaiannya branded. Kata Nabi, tidak. Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innamal kibru batrul haqq. Yang namanya sombong itu intinya menolak kebenaran. Bermula diri merasa lebih baik, terus menolak kebenaran. Itu sombong yang sesungguhnya itu. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Karena tidak fama yakunu laka an maka tidak sepatutnya kamu itu sombong. Yang berhak sombong itu siapa? Hanya Allah saja. Selain Allah tidak boleh sombong. Maka fakhruj keluarlah kamu. Kamu nggak pantas berbuat sombong di surga itu. Maka keluarlah kamu, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang atau makhluk yang terhina, kecil, terhina. Qala iblis
berkata, lah ini bedanya Nabi Adam sama iblis. Nabi Adam keluar dari surga, tobat. Iblis dikeluarkan dari surga demi mil. Demi mil itu ngomel-ngomel. Iya, ngerundel betul, gerundel. Kalau Nabi Adam keluar langsung tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, iblis alih-alih tobat malah ngomel dia. Kata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah berikan saya tangguh sampai hari di mana mereka dibangkitkan sampai kiamat maksudnya. Qala kata Allah, innaka minal mundarin. Ya, tak setujui kata Allah. Kamu nggak akan mati-mati kecuali nanti sampai hari kiamat. Dalam satu riwayat, Allah tetap mengasih kesempatan iblis untuk tobat. Tobatnya iblis adalah disuruh sujud ke Nabi Adam. Disuruh ziarah ke makam Nabi Adam, suruh sujud, suruh hormat maksudnya. Iblis tetap tidak mau. Qala fa bima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim. Oh, iblis itu saya ngomel aja. Qala fa bima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini apa berarti? Iblis menyalahkan takdir. Jadi iblis itu di samping dia sombong, dia telah menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak benar, suudzon pada Allah, dan yang ketiga, dia telah berani memungkinkan Allah salah. Kan dia seolah-olah mau ngomong gini, apa enggak salah nih, ya Allah saya sujud sama dia, saya lebih baik dari dia kok. Jadi enggak sederhana ini kesalahannya ini. Dia sombong, merasa lebih baik dari yang lain, menolak kebenaran, udah gitu ngoreksi Allah, dikoreksi ya bayangkan. Allah dikoreksi, ya apa? Di zaman kita ada nggak Ustaz, orang yang mengkoreksi Allah itu? Kalau dulu ada namanya Mu'tazilah, paham namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok rasionalis ya. Kalau ada teks ayat Al-Quran bertentangan dengan logikanya, itu yang diamandemen Al-Qurannya. Yang betul kan wahyu membimbing akal, akal yang dibimbing wahyu membimbing nafsu. Itu yang betul. Itu enggak, karena mereka kemaruk dengan rasionalitas, begitu ada teks Quran bertentangan dengan rasionalitasnya, yang diamandemen Qurannya. Gitu. Ini gak bener kabeh. Ayo harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Allahu Akbar. Nah, dia berani mengkoreksi Allah, bahkan menuduh Allah dengan mengatakan, kan engkau ya Allah yang telah menyesatkan saya, maka saya akan gini-gini. Beda sama Nabi Adam kemarin. Kalau Nabi Adam itu menatap takdir Allah pun tidak berani beliau. Beliau sibuk mengatakan hamba yang salah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan Nabi Adam tidak mengomentari iblis yang nyata-nyata menipu dia. Nabi Adam tidak mengatakan ini gara-gara iblis waplai dia ya Allah. Enggak. Nabi Adam sibuk tetap ngantem dirinya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah gitu dendam lagi dia. Pakai ngancam nanti Nabi Adam dan keturunannya akan disesatkan dari jalan Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka kata iblis. Min baini aydihim dari arah depannya, wa min khalfihim dari arah belakang mereka, wa an aymani dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim dan dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tiadalah mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Setan menggoda manusia dari segala penjuru kecuali dari arah atas. Segala penjuru depan, belakang,
Sajin itu memang mendatangi kita. Iya, mendatangi kita. Makanya di antara isi adah, doa ta'awud itu yang Allah ajarkan di surah Al-Mu'minun ayat 97-98 itu apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita mohon pada Allah agar setan jangan sampai bisa mendatangi kita. Terutama saat kita sakaratul maut. Kan dalam hadis yang sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, orang kalau mau mati, iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk mengelabui orang yang akan mati itu. Dikelabui orang yang akan mati itu. Nah, supaya dia nggak bisa mendatangi kita, persis sebelum Allah membahas tentang kematian, Allah ajari kita doa. Yaitu di Al-Mu'minun ayat 97-98 itu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kita berharap pada Allah agar setan tidak bisa mendatangi kita. Allahu Akbar. Ngomelnya panjang juga iblis ini. Kata Allah, ya wis qala khruj minha mad'umam madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, kata Allah. Kakean cangkem, kata. Kalau bahasa kita gitu. Wis kono ukhruj minha. Keluar dari surga kamu. Mad'umam madhura. Dalam keadaan terhina dan terusir. Kalau sama Allah itu jangan demi mil. Kalau sama itu nurut gitu loh sama Allah itu. Kalau sama Allah itu jangan ngomel, nurut gitu loh. Ojo kakean cangkem gitu. Ya akhirnya terusir kayak iblis itu. Beda sama Nabi Adam. Saya mungkin pernah sampaikan di sini ya. Kepada kita saham Allah itu 100%. Karena bahkan nyawa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Di perusahaan yang boleh ngomong itu cuma yang punya saham aja. Di perusahaan itu yang boleh ngomong cuma yang punya saham. Yang nggak punya saham jangan banyak cakap. Tadi bahasa Jawanya ojo kakean cangkem tadi itu. Nah, Allah itu maha baik. Walaupun pemilik saham 100%, Allah suruh kita berdoa, Allah suruh kita berusaha. Itu dengan janji pertolongan dari Allah. Oh ya sama Allah itu yang santun, yang sopan gitu loh. Ini kok ngomel lah ya. Akhirnya dibentak sama Allah. Wes karena minggat, keluar kamu dari surganya. Dalam keadaan terhina dan terusir. Laman tabi'aka minhum. Pastilah siapapun yang mengikuti engkau, wahai iblis, minhum di antara manusia, keturunan Adam, maka sungguhlah amla'anna, sungguh akan aku penuhi jahanam itu, minkum dari kalian ajma'in seluruhnya. Ya neko-neko melo awakmu ya tak lebok non rokok bareng awakmu. Nice. Kira-kira gitu ya. Tapi yang buat iblis kaget itu ketika Allah berfirman, kamu bisa menyesatkan anak cucu Adam, tapi kamu tidak bisa menghalangi ampunanku kepada anak cucu Adam. Wah, iblis kaget. Termasuk ketika Allah berfirman, ya bisa, kamu menyesatkan mereka bisa. Illa min ibadiyal mukhlasin. Kecuali dari hamba-hambaku yang hatinya dibuat ikhlas. Mukhlas itu orang yang hatinya dibuat ikhlas. Kalau mukhlis, orang yang berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah. Nah itu nggak bisa digoda oleh setan. Jadi kita kalau ingin tidak tergoda oleh setan, jadilah pribadi yang ikhlas. Semoga kita minal mukhlasin. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Selain itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Yes.
Mau tanya Ustadz, Oke, monggo. ini terkait dengan istiqomah. Mungkin sedikit nyambung dengan materi taklim tadi pagi. Ini juga nyambung juga terkait dengan eh, bagaimana kita bisa istiqomah terhadap berbagai macam fitnah dan gangguan iblis dan pasukannya. Hmm. Jadi kriteria istiqomah untuk kelas kita itu seperti apa Ustadz? Karena tadi yang tadi pagi disampaikan itu mencontohkan istiqomahnya sahabat. Mereka kan dulu jauh mungkin lebih berdosa daripada kita gitu. Kejahatan mereka mungkin ada yang sampai mau membunuh Nabi gitu kan. Tapi pada saat kemudian mereka sudah dapat hidayah, mereka istiqomah gitu. Tidak lagi mungkin berbuat yang nggak tahu kalau maksiat dan sebagainya. Tapi eh, mereka dikatakan istiqomah di jalan kebenaran. Nah kalau kita ini kan eh, ya kadang taat, kadang maksiat gitu. Itu gimana Ustaz kriteria Oke, istiqomah oke. untuk kelas kita? Terima Baik. kasih. Oke, sami-sami. Para sahabat Nabi itu sebagian mereka ada yang memang istiqomahnya itu luar biasa. Seperti 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semasa hidupnya misalnya. Atau Khulafaur Rasyidin yang dijamin oleh Allah itu. Tapi nggak semuanya mulus seperti 10 orang itu. Nggak semuanya mulus seperti Khulafaur Rasyidin itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nggak semuanya mulus. Beberapa sahabat Nabi itu ada yang murtad sekali, murtad 2 kali ada. Jangan salah loh itu. Saat Nabi Isra Mi'raj itu, beberapa murtad itu. Ya saking beratnya keadaan saat itu untuk bisa mempercayai. Tapi beberapa masuk Islam kembali. Ketika Nabi menghadap kepada Allah, mangkat, itu beberapa murtad juga itu. Terus ada sahabat Nabi yang sangat berjasa membuat mereka masuk Islam kembali. Siapa itu? Suhail bin Amr. Suhail bin Amr radhiyallahu anhu ini delegasi Mekah dari kalangan kafir awalnya saat perjanjian Hudaybiyah. Itu sama Sayyidina Umar mau dipatahkan giginya itu. Kata Nabi tidak usah. Siapa tahu nanti dia bermanfaat bagi Islam. Suhail bin Amr ini ahli komunikasi. Ketika beberapa sahabat Nabi murtad saat Nabi mangkat menghadap kepada Allah, itu yang berkomunikasi agar sahabat-sahabat yang murtad itu masuk Islam kembali itu Suhail bin Amr. Jadi yang diceritakan oleh Ustadz tadi pagi itu mungkin yang mulus perjalanannya itu. Yang nggak mulus banyak juga, tapi sahabat Nabi kepada mereka Allah bilang radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahkan ada beberapa yang mati dalam keadaan murtad karena membela nabi palsu itu kan. Musalam al-Kadzab itu. Yang Abu Hurairah sempat deg-degan takutnya beliau itu kan. Gitu. Jadi nggak semuanya mulus perjalanannya. Nah, saya mau sampaikan gini, levelnya para nabi, istiqomahnya itu grafiknya naik terus, tidak pernah turun. Saya ulang ya, para nabi itu imannya grafiknya naik terus, nggak pernah turun. Kalau malaikat stabil, kuat terus malaikat. Kalau kita naik turun, itu kita itu. Jadi enggak, normalnya kita itu naik turun imannya. Saya sering jamaah itu nanya, Ustadz, gimana ya caranya supaya iman kita naik terus? Nggak bisa Pak, saya bilang. Kita bukan nabi soalnya. Untuk kita itu grafiknya naik turun. Itu normal saya itu. Yang nggak normal itu kalau keluar masuk imannya, itu bahaya itu. Makanya di dalam pembahasan tentang masalah istiqomah itu mesti nanti nyangkut masalah futur itu nanti. Futur itu mualas itu. Itu mesti itu dibahas itu. Pesan Nabi sederhana. Kalau futurnya jatuh pada perbuatan sunnah, aman. Maksudnya futur tapi tetap taat, aman. Tapi kalau futurnya jatuh pada keluar sunnah, maksudnya durhaka pada Allah, alamat celaka. Sehingga pernah ada ibu-ibu itu, bukan ibu-ibu sini, Kemang 2 sana.
Itu ngomong ke saya gini, Ustadz, suami saya beberapa waktu ini futur, gak sholat 5 waktu. Bukan futur itu, durhaka kepada Allah itu. Yang model begitu itu yang bahaya. Takutnya imannya keluar, masuk. Tapi kalau grafiknya naik turun masih normal. Yang penting kita berusaha istiqomah. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, kalau kita kepada Allah bisa berlari, larilah menuju pada Allah. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan sambil ngesot sekalipun tetap menuju kepada Allah. Jangan berbalik. Maka yang kita bisa lakukan ya hanya begitu aja. Jatuh, bangun lagi, putus, sambung lagi, kotor, mandi lagi. Terus sampai kita ketemu dengan Allah. Jadi kira-kira itu. Istiqomah kita itu ya begitu itu. Jatuh, ya bangun lagi. Putus, sambung lagi. Capek, istirahat, jalan lagi. Terus gitu aja. Terus gitu aja. Sampai kita ketemu dengan Allah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selagi kita punya pikiran untuk bangkit saat jatuh, selagi kita masih punya pikiran untuk menyambung kembali yang terputus, selagi kita masih punya pikiran untuk membersihkan apa yang kotor, sampai situ kita masih aman lah. Tapi kalau kita udah jatuh nggak mau bangun lagi, apalagi pakai teori terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Itu alamat ya kalau begitu. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Ustaz, dalam pengucapan yang benar itu silaturahim atau silaturahmi Ustaz? Nah yang kedua pertanyaannya, misalnya dalam suatu keluarga ada permasalahan katakanlah waris gitu, sehingga ada salah satu orang yang memutuskan silaturahmi tersebut. Apakah keluarga anggota keluarga yang lainnya itu menerima diam atau berusaha semaksimal mungkin untuk menyambung silaturahmi tersebut? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pahami, istilah yang tepat itu adalah ayasil rahimah gitu ya. Adalah dia menyambung rahimnya. Berarti silaturrahim itu istilah yang tepat daripada silaturahmi. Kalau rahmi itu kata rahim, rahmi itu kalau nggak salah artinya lambung ya, perut ya. Jadi kalau silaturahmi berarti nyambung perut, makan-makan berarti. Makan-makan berarti. Kalau silaturahim menyambung kekerabatan. Kalau silaturahim itu menyambung kekerabatan. Tapi kalau silaturahmi berarti menyambung perut ya. Yang makan-makan itu. Ayo kita silaturahmi makan-makan. Kalau saya nggak salah itu diantara yang saya tahu. Di hadisnya ayasil rahimah. Hendaklah dia menyambung rahimnya. Jadi yang betul adalah silaturahim. Itu sependek yang saya pahami. Nah, yang kedua berkaitan dengan fenomena waris. Di mana ada yang mutus hubungan gara-gara waris. Ngerti nggih? Bahaya bagi yang mutus, tidak bahaya bagi yang diputus. Yang memutus itu yang diancam oleh Nabi tidak masuk surga tadi. Yang diputus, ya dia namanya diputus, dia tidak termasuk yang memutus. Pesan kula mong setunggal mawon. Pertama, jangan sampai kita berada di pihak yang memutus, itu satu. Kalau kita diputus itu terserah dia deh. Yang penting kita berusaha baik. Artinya kalau ada momen-momen di mana memang kita sepatutnya datang, kita tetap datang. Tetap kita ucapi salam. Tetap kita perhatikan. Nanti kita tetap baik sama dia. Soal dia nggak mau kita baik itu urusan dia. Yang penting kita berusaha baik. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita bisanya diri kita ke orang lain. Kalau orang lain ke kita kan kita nggak bisa kendalikan. Makanya bagaimana kita hanya mawon itu satu. Jadi jangan sampai kita menjadi dari pihak yang memutus satu. Yang kedua, kalau sanggup nih, justru kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, bukanlah menyambung rahim itu orang yang membalas kunjungan dan hadiah. Tapi justru orang yang memperbaiki hubungan dengan pihak yang merusak hubungan dengan dia.
Nah, justru kalau ada saudara yang begitu, itu kesempatan kita untuk mendapatkan nilai silaturahim yang sebenarnya. Cuman begitu kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Tulid pakai dal. Nah, lek kula secara pribadi ngukur mawon, saya ukur aja. Jadi ada orang-orang tertentu itu kalau kita dekati itu malah tambah sengak. Kan wonten nggih? Saudara atau teman atau siapa kalau kita temui itu ngomongnya itu sengak gitu. Ya daripada makan hati atau tambah malah berantem mending kita hajar. Menghajar itu menghindari seseorang, khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan kalau kita ketemu gitu. Alek ngoten nggih monggo. Daripada kok ketemu makan hati, daripada nanti ketemu malah berantem, daripada ntar ketemu malah mending dihindari bukan berarti kita mutus, tapi menghindari kemungkinan buruk yang muncul kalau kita ketemu. Itu namanya menghajar namanya. Kalau selagi memang itu efektif silakan dilakukan. Tapi kalau kita mau menyambung rahim itu tentu lebih baik. Tapi begini-begini enak ngomongnya aja ini. Kadang prakteknya apa? Tidak pakai dal. Itu kadang bikin hati mendedek gitu. Iya. Ya Allah. Enak ngomongnya tok. Oke, monggo silakan yang lain kalau ada. Oke, monggo Pak. Siapa Pak Partono dulu nih, Partono dulu nih. Partono. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai sifat setan, iblis ya. Iya. Apakah ada perbedaan ya? Setan zamannya Nabi Adam dengan setan zamannya Nabi Muhammad dan para nabi lainnya, dan setan zaman sekarang yang kita nggak ada nabi ini ya. Apakah memiliki sifat atau karakter yang berbeda? Bagus. Karena tingkat kemampuan iman kita beda-beda gitu ya. Bagus. Karena setan itu sifat dan iblis itu kan makhluk. Di antara karakter makhluk itu apa? Berubah. Kalau Allah kan tidak berubah. Kalau makhluk berubah. Jadi kalau jangan nanya ke saya apakah setan dulu sama setan sekarang beda, saya jawab beda. Beda. Kenapa beda? Karena setan itu berubah. Karena dia makhluk. Di antara karakter makhluk itu adalah berubah itu. Makanya godaan setan di masa lalu sama godaan setan di masa sekarang itu beda. Kalau dulu setan menggoda anak-anak mungkin dengan mainan-mainan tertentu yang tidak seperti sekarang yang setan gepeng kayak gini katanya. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita beda pasti itu. Itu beda. Tapi berita gembiranya adalah walaupun strategi setannya mungkin berbeda, tapi Tuhan kita sama. Yaitu Allah. Dan Allah tidak pernah berubah. Selagi kita terus menghubungkan diri kita kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari godaannya, dari godaan setan maksudnya, percayalah insya Allah kita termasuk yang selamat insya Allah. Jadi sebetapapun setan strateginya berubah, bentuknya juga mungkin berubah, tapi Tuhan kita mau dulu, mau sekarang, mau nanti adalah Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Oke. Tadi dikatakan maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa itu dengan Salawat. sholawat kepada Nabi. Iya. Padahal waktu itu Nabi belum ada, Ustaz, Nabi Muhammad. Oh iya. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, yang menikahkan Nabi Adam itu siapa, Ustaz? Kalau kita kan ada tuh yang. Yang ketiga, berapa lama dari menikah sampai turun ke dunia itu, Ustaz? Kalau mungkin bisa terukur dalam tahun atau. Dan terima kasih, Ustaz. Baik. Yang pertama, mungkin fisik Nabi kita Muhammad SAW belum ada saat itu. Tapi nama Nabi sudah ada di bawah arsy. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Hadisnya Sahih li ghairihi. Sependek yang saya ketahui di Sahih li ghairihi. Ketika Nabi Adam berada di surga itu, Nabi Adam melihat tulisan yang ditulis sejajar.
yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, siapa Muhammad ini? Kok namanya ditulis sejajar dengan nama Allah di bawah arsy? Kalau kata para ulama, tambihan ala uluwi maqamih, bukan berarti menyamakan Allah dengan, bukan berarti menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, enggak. Tapi menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diterangkanlah oleh Allah, ini adalah keturunanmu, bla 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 terus. Nah, jadi Nabi Adam sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi akhir zaman itu diberitakan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi semua Nabi itu tidak ada satupun Nabi kecuali mengetahui bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun Nabi kecuali tahu bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Dan semua Nabi mengingatkan tentang Dajjal. Itu. Nah, makanya Nabi Adam walaupun fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu belum lahir, tapi beliau sudah dikenal saat itu. Satu nggih, karena semua nabi diberi informasi oleh Allah bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Dan itu diberitakan kepada seluruh umatnya. Semua nabi, termasuk sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama. Yang kedua tadi, yang menikahkan siapa? Waduh, saya tidak tahu yang menikahkan. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha kan yang menikahkan Allah langsung. Menikahkan Allah langsung, penghubungnya malaikat Jibril, saksinya malaikat Jibril. Terus, tapi itu khusus Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Muhammad Subhan tidak boleh begitu. Nah ini wallahu alam, mungkin Allah langsung yang menikahkan Nabi Adam dengan Ibu Hawa, dengan mak comblangnya malaikat Jibril. Seperti halnya Nabi dulu dengan Zainab radhiyallahu anha itu juga Allah langsung yang menikahkan beliau. Itu yang kedua. Terus berapa lama? Yang pasti kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu Nabi Adam menerima amanah, pagi menerima amanah, asar sudah keluar dari surga. Inna aradnal amanata alal jibali fa abainaha wa asfaqna minha wa hamalal insan. Itu loh. Innahu kana dzaluman jahula itu. Walaupun dzaluman jahula itu tidak untuk Nabi Adam, tapi untuk anaknya Nabi Adam siapa itu? Qabil. Tapi ada yang menafsirkan, Ibnu Abbas menafsirkan, itu begitu Nabi Adam menerima amanah di pagi hari, asar beliau sudah keluar dari surga. Gak lama. Saking beratnya amanah itu. Pagi nerima amanah, asar sudah keluar dari surga. Nah pertanyaannya gini, ini pagi ke asar, asarnya mana ini? Ini waktu dunia apa waktu surga yang di akhirat yang sehari sama dengan 1000 tahun atau 50.000 tahun itu? Ya jadi kalau ditanya berapa lamanya, wallahu alam. Kalau kata Ibnu Abbas, pagi nerima amanah, asar sudah keluar dari surga beliau. Ya jadi nggak sampai sehari berarti. Tapi seharinya mana ini? Kalau seharinya akhirat kan 1000 tahun berarti. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang terakhir apa tadi? Yang terakhir? Udah itu aja. Oh, nggih, Bun. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih. Siapa dulu ini? Siapa dulu ini? Oh. Nggih, Bun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya terus terang aja Pak Ustadz. Jadi saya itu punya Pak Le yang orangnya sifatnya itu keras Pak. Udah lama saya itu nggak bersilaturahim pada Pak Le saya. Karena di mata Pak Le saya itu saya salah terus. Lalu diomelin. Bagaimana sikap saya? Apakah saya harus sering bersilaturahim atau bagaimana Ustaz? Sekian, terima kasih. Oke. Abu Lahab ketika sudah turun surah Al-Lahab dalam sirah yang pernah saya baca ya.
Abu Lahab kan pamannya Nabi kan, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah turun surah Al-Lahab itu. Sudah beberapa kali Abu Lahab dan istrinya menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencoba mencelakai beliau. Itu dalam sirah yang saya baca. Tidak kurang dari 200 kali Nabi mendatangi pamannya itu. Padahal pamannya ini ya seperti yang kita lihat dalam sirah lah. Sampai turun surah Al-Lahab saking kebuangetannya pamannya. Tapi Nabi tidak kurang dari 200 kali mendatangi pamannya ini. Tidak kurang. Kalau bapak kuat, wes pasang kapas, datang aja. Silaturahim sama paman. Itu Nabi ke pamannya Abu Lahab itu. Nah, cuman oke lah, saya paham maksud bapak bahwa tidak semua orang punya kemampuan untuk cukup kuat. Karena kadang ya tadi, kalau kita ketemu alih-alih semakin membaik malah semakin memburuk. Ya yang penting jangan niat memutus. Kalaupun fisik tidak ketemu, doa terus jalan. Doakan paman bapak itu. Nah, syukur-syukur ya transfer juga. Nah, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak. Satu lagi Pak Oh, Ustadz. monggo. Saya punya adik perempuan. Oke. Udah lama nggak dibiarin sama suaminya. Beberapa tahun Pak Ustadz. Jadi nggak dikasih nafkah, terus diputus atau dicerai juga enggak. Terus suaminya sekarang udah meninggal. Terus status adik saya itu bagaimana Ustadz? Apakah nanti misalnya kalau ada jodoh lagi bisa nikah atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Karena suaminya sudah meninggal, otomatis kalau masa iddahnya sudah habis, maka dia bisa menikah lagi. Tapi dipisah lama itu bukannya udah janda Ustadz. Pernikahan itu mitsaqon ghalidha, itu bahasa Al-Qur'annya. Ikatan yang sangat kuat. Tidak putus kecuali ada kata talak dari suami. Atau yang kedua, ada pembatal pernikahan seperti murtad misalnya. Atau yang ketiga, kata putus dari hakim. Yang pertama kata talak dari suami. Ini penting bagi para istri karena saya punya jamaah, ini kisah nyata. Jadi dia pas main ke Surabaya ketemu sama cinta pertamanya, gitu ya. Sewaktu di SMK. Jadi ini CLBK, cinta lama belum kelar. Begitu mau menikah, istrinya baru cerita bahwa dia statusnya masih istri orang yang ditinggal lama oleh suaminya. Cuman statusnya belum diperjelas. Nah ini enggak boleh nih. Ini kesalahan beberapa kaum wanita hanya gara-gara wis enggak punya pikiran nikah lagi, terus enggak ngurus semua itu. Padahal status wanita harus jelas. Maka kalau suaminya enggak jelas itu diperjelas statusnya. Kalau enggak bisa dapat kata talak dari suami, datang ke pengadilan. Supaya diputus oleh pengadilan. Karena pernikahan itu bisa putus dengan kata putus dari hakim. Di sini sebagian para suami salah juga itu. Begitu hakim mengasih keputusan tolak bain sughra, apa kata suami? Enggak, kita masih suami istri. Aku tidak pernah mengatakan kata cerai kok. Memang dia nggak pernah mengatakan kata cerai. Dia nggak pernah mengatakan kata cerai, tapi hakim sudah memutus. Pernikahan bisa putus dengan keputusan hakim. Namanya fasakh namanya. Cerai sepihak namanya. Itu seperti itu. Atau ada pembatal. Kalau pembatal itu murtad. Seperti suami murtad, istri murtad, itu batal namanya. Jadi pembatal namanya. Jadi batal pernikahannya. Makanya ini perlu bagi para ibu terutama ya. Kalau suami menggantung dengan cara begitu harus segera diperjelas statusnya. Nah ini menarik. Ada jamaah saya itu, bukan orang sini Pak, orang Kemang. Itu gugat cerai suaminya ceritanya. Gugat cerai suaminya, gugatannya dikabulkan oleh hakim. Suratnya dikirim ke rumah. Yang terima suratnya suaminya, sama suaminya disembunyikan suratnya itu.
sampai terjadilah senggama dan macam-macam, ya seperti suami istri, lazimnya suami istri, wong istrinya enggak tahu kalau sudah sudah dikabulkan iya cerai. Selang berapa waktu suaminya cerita, "Ma, gugatan cerai kamu dikabulkan oleh hakim, ini suratnya." "Loh, kamu kok gak ngomong?" Wah, sambil nangis-nangis, ngono nelpon aku, telepon saya. "Gimana Ustaz, saya zina enggak Ustaz? Karena suami kan masih ngajak saya begitu. Ternyata sudah putus hakim bahwa saya sudah ditolak bain suhro." Kalau tolak bain suhro kan bukan suami istri lagi. Gak bisa rujuk, harus akad nikah baru. Gimana ini Ustaz? Ya, ibu kan enggak tahu. Di Fathul Mu'in itu disebut zina kalau tahu. Kalau nggak tahu ya nggak zina, saya bilang gitu. Sekarang gimana Ustaz? Ya terserah ibu, mau jadi suami istri lagi apa enggak, saya bilang gitu. Kalau mau jadi suami istri lagi, akad nikah baru. Akad nikah baru, mahar baru, semua baru. Tapi kalau ibu tidak mau ya sudah berarti putus. Ya tinggal nunggu masa iddah. Kalau yang jenis tolak bain sughra ini nggak berlaku ketentuan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Kan kalau talak biasa, kalau suami ngajak rujuk, istri harus mau. Tapi kalau kata putus dari hakim, hulu itu atau fasa itu walaupun suami ngajak rujuk, enggak bisa, karena enggak ada rujuk. Yang ada itu akad nikah baru. Tinggal istrinya mau apa enggak gitu aja. Kalau istri mau ya akad nikah lagi, kalau enggak ya berarti putus sudah. Cari suami lagi gitu. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, maksudnya begini, apakah adik saya itu harus mengurus ke pengadilan sehingga ada secara resmi gitu apa gimana? Sebaiknya iya Pak. Sebaiknya kalau mau nikahnya resmi. Tapi kalau mau nikah di bawah meja, jadi nikahnya di bawah meja gitu. Ya itu beda bab nanti itu. Tapi secara hukum statusnya sudah cerai. Hukum Islam ya maksud saya. Wallahu a'lam bishawab. Saran saya diperjelas statusnya Pak di secara hukum negara supaya nanti kalau ketemu dengan siapa tahu ada CLBK-nya kan. Nonton nggih? Nggih, monggo Pak. Si Ustadz, kembali ke materi yang di awal Ustadz sampaikan mengenai penciptaan makhluk Allah. Nah, Adam diciptakan dari unsur tanah langsung ya. Sedangkan kita umat manusia ini diciptakan dari saripati tanah. Adapun yang ada unsur lainnya berupa tanah, air, dan api. Yang mau saya tanah pastinya, air pun mungkin. Tapi yang mau saya tanyakan di sini ada unsur apinya kan? Nah, itu apakah memang betul kita ada unsur tanah, air, dan api gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Umumnya orang kalau mau mati itu, yang Allah ambil pertama unsur tanahnya. Jadi pucet itu biasanya. Orang kalau mau mati itu umumnya unsur tanahnya Allah ambil. Hingga dia kayak kurang seger gitu loh. Yang kedua itu biasanya yang Allah ambil adalah unsur apinya. Mulai anyep, badannya anyep, nggak anget lagi biasanya. Terus yang ketiga yang diambil unsur airnya. Semua orang yang mau mati mengalami haus. Di situ setan menggoda itu, hati-hati. Terakhir unsur udara yang diambil. Masuk 3, keluar 2, masuk 2, keluar 1, masuk 1 nggak keluar lagi ya. Itu yang saya tahu. Normalnya lah, itu yang saya tahu. Makanya saya ulang, unsur api itu diantaranya ya, kita kan terasa hangatnya tubuh kita. Kalau mau mati itu bisanya anyep. Saya mungkin pernah cerita apa enggak sini ya, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama sahabat Abbas radhiyallahu an, ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah. Keluar dari dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau sakit itu. Sahabat-sahabat di masjid pada nanya, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kata Sayyidina Ali baik. Alhamdulillah beliau baik. Masya Allah baik. Kata sahabat Abbas kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana mungkin kamu berkata baik? Sementara aku hafal betul bagaimana orang Quraisy kalau mau mati. Dan tanda-tanda kematian itu ada pada fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata betul besoknya beliau wafat. Apa cirinya diantaranya? Seperti halnya pohon yang mau mati layu. Manusia itu kalau mau mati biasanya layu. Kupingnya mulai mengincup. Itu kalau kata Ibnu Qudamah. Nanti kalau ngaca kok kuping kok ngincup ya. Jangan-jangan tanda-tanda. Ada yang mengatakan hidungnya mulai miring gitu. Mulai ngincup gitu. Iya. Ada beberapa lah. Terus kulitnya itu bagaimana gitu. Saya agak-agak lupa itu. Itu diantara ciri. Ibnu Qudamah itu yang membahas itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, termasuk tadi unsur api mulai diambil, unsur tanah dulu yang diambil biasanya. Nanti unsur api, unsur air, terakhir unsur udara. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pak dokter dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya mau menanyakan tentang zakat fitrah. Sebentar lagi udah zakat fitrah. Nah ini bagaimana misalnya dalam satu keluarga itu anak yang besar udah mulai bekerja. Tapi penghasilannya kan nggak besar, baru pertama kerja itu mungkin UMR atau di bawah UMR gitu. Sedangkan sehari-hari masih bergantung sama orang tuanya. Kan nafkahnya masih makan, minum apa segalanya. Dan kadang-kadang pun masih minta uang lah istilahnya. Nah bagaimana zakat fitrahnya, apa masih boleh sama orang tuanya ditanggung atau harus sendiri? Bagus. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak yang sudah mulai mandiri, sarannya ya, itu dia mulai dilatih punya kesadaran mengeluarkan zakatul fitrinya sendiri. Sarannya. Walaupun dalam hal ini, karena masih serumah dengan orang tua, apalagi pada sebagiannya masih orang tua yang menanggung lah istilahnya gitu, ya tetap orang tua sebenarnya tetap bisa menghandle zakatul fitrinya. Cuman sepatutnya sudah mulai dilatih. Karena untuk anak-anak yang sudah berpenghasilan, itu zakatul malnya, zakatul fitrinya itu sebaiknya sudah mulai disadarkan secara pribadi supaya nanti ke depannya ketika mereka sudah berumah tangga atau kita meninggal terlebih dahulu, mereka sudah punya basis kesadaran tentang pentingnya membayar zakat itu. Saya kira itu ya. Itu tarbiyahnya begitu. Namun tidak ada masalah kalau panjenengan yang masih mengeluarkan zakatul fitrinya karena masih serumah dan masih pada banyak hal orang tua yang masih yang menanggungnya. Namun saya ulang, akan sangat baik kalau anak yang sudah mulai berpenghasilan itu disadarkan tentang pentingnya zakatul fitri dan zakatul malnya masing-masing. Supaya nanti ke depannya dia punya kesadaran itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin bertanya terkait kewajiban muslim terhadap orang yang meninggal, Ustadz. Oke. Kasusnya adalah kita ada kewajiban untuk memandikan, mensolatkan, menguburkan. Tapi kasusnya adalah ketika keluarga menutup pintu untuk tetangga-tetangganya ikut membantu menguruskan. Sementara tetangga itu tahu si jenazah dia meninggal dan tidak diapa-apain oleh keluarga. Didoakan tidak, tetap dibiarkan di kamar dengan kondisi seperti itu, Ustaz. Tentunya tetangga kan gelisah nih, Ustaz. Apakah kewajiban itu gugur, Ustaz, kepada tetangga ketika pihak keluarga menutup pintu untuk
melakukan kewajibannya terhadap jenazah. Ustaz. Ini dipicu oleh perebutan warisan. Ustaz. Sehingga pihak keluarga nggak mau orang lain tahu, sehingga jenazah dibiarkan begitu saja, sementara pihak keluarga itu ribut terkait warisan. Ustaz. Apakah kewajiban kita sebagai tetangga terhadap jenazah sudah gugur, Ustaz? Terima kasih. Harus diupayakan secara maksimal, karena itu fardu kifayah ya. Jadi harus diupayakan secara maksimal oleh tetangga-tetangganya agar jenazah itu segera dirawat, segera diurus maksud saya. Kalau keluarga bertindak atas dasar kejahilannya, itu tidak serta-merta gugur kewajiban fardu kifayah itu. Walaupun dalam hal ini pihak keluarga yang menghalangi pasti berdosa, tapi tidak serta-merta gugur. Artinya harus ada upaya maksimal. Seperti misalnya kalau memang pendekatan secara pribadi dari tetangga nggak bisa, maka gunakan kekuatan yang ada di situ. Misalnya Pak RT, Pak RW, kalau perlu Pak Lurah, kalau perlu ngundang ya siapa yang punya kewenangan lah. Nah, kalau sudah mentok sana mentok sini nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Allah Maha tahu bahwa kita sebagai tetangganya sudah berusaha. Pada akhirnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi berarti ini pure murni dosa keluarga, karena mereka yang menghalangi. Tapi kalau selagi masih bisa diupayakan dan dicari celahnya, upayakan untuk segera diurus jenazah itu. Ya tadi menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada tadi. Wallahu a'lam. Bisawab. Ngaten nggih? Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.